Hai, aku Andrew dan Nina. Ini dia Kesehatan Podcast. Podcast santai tapi bermakna untuk kamu yang ingin hidup lebih sehat, lebih seimbang, dan lebih bahagia. Kita bakal bahas topik-topik penting seputar kesehatan tubuh dan mental dengan cara yang simpel tapi berdampak. Yuk, mulai perjalanan sehatmu hari ini. Oke, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang mungkin jarang banget ya. Iya, apa tuh? Jadi ada kondisi langka di mana tubuh kita itu nggak bisa nyerap lemak sama sekali. Hah? Serius? Gimana ceritanya tuh nggak bisa nyerap lemak? Kedengarannya aneh ya, tapi ini beneran ada. Beneran ada, namanya abetalipoproteinemia. Intinya yaitu tubuh susah banget nyerap lemak dari makanan. Waduh, terus kalau lemak nggak keserap gimana dong? Nah, itu dia masalahnya. Kan ada vitamin penting kayak A, D, E, sama K. Vitamin ini kan larutnya dalam lemak. Oh iya, vitamin larut lemak. Betul, jadi kalau lemak nggak bisa diserap sama badan kita, ya vitamin-vitamin itu juga ikut kebuang, nggak terserap. Jadi bisa kekurangan vitamin itu. Wah, kompleks juga ya. Jadi abetalipoproteinemia ini apa sih sebenarnya? Jadi ini tuh kelainan bawaan, genetik gitu, dan langka banget. Langka banget. Ya, ada juga yang nyebutnya sindrom Basen-Cornweg. Dampaknya bisa macam-macam dari masalah pencernaan sampai gangguan tumbuh kembang pada anak. Separah apa sih langkanya? Kayaknya pernah baca, mungkin cuma 1 dari sejuta orang ya yang kena. Kurang lebih segitu, iya. Jarang banget memang. Terus kenapa sih bisa kejadian kayak gini? Penyebabnya apa? Nah, ini murni masalah genetik. Jadi ada perubahan atau mutasi di gen namanya MTTP. Gen MTTP? Tugasnya apa tuh, Gen? Gen ini tugasnya penting banget buat bikin protein semacam kendaraan gitu ya, buat bawa lemak, namanya lipoprotein beta. Oh, jadi kayak truk pengangkut lemak gitu ya? Bisa dibilang gitu. Nah, kalau gen MTTP ini bermasalah atau mutasi, protein pengangkutnya ini jadi sedikit banget atau malah nggak ada sama sekali. Akibatnya? Ya, akibatnya itu tadi, lemak dari makanan sama vitamin A, D, E, K jadi kayak, terdampar gitu di usus, nggak bisa diangkut masuk ke darah, nggak bisa dipakai tubuh. Jadi bisa malnutrisi. Paham. Dan ini diturunkan ya berarti? Iya, ini penyakit turunan, sifatnya resesif autosomal. Artinya, seseorang baru kena penyakit ini kalau dia dapat gen mutasi ini dari kedua orang tuanya. Jadi dua-duanya harus bawa gamenya ya, meskipun mungkin mereka nggak sakit. Betul. Kalau kedua orang tua itu carrier, pembawa gen, kemungkinan anaknya kena abetalipoproteinemia ini sekitar 25% setiap kehamilan. Oke. Terus gejalanya apa aja nih kalau orang kena? Katanya tadi bisa macem-macem ya? Iya, gejalanya bisa banyak banget dan muncul di berbagai bagian tubuh, nggak cuma satu tempat aja. Misalnya, kalau di pencernaan gimana? Nah, kalau di pencernaan yang khas banget itu diare terus-menerus. Terus, tinjanya itu biasanya pucat, kelihatan berlemak, kadang berbusa, dan baunya itu nggak enak banget. Itu karena lemaknya nggak keserap tadi ya? Iya, persis. Itu namanya steatorea. Selain itu, perut juga bisa kembung atau buncit, bisa mual, muntah juga. Ini sering munculnya pas bayi atau awal masa kanak-kanak. Oke, itu pencernaan. Terus katanya bisa ke saraf juga? Betul. Ini biasanya muncul belakangan seiring waktu. Bisa ada gangguan keseimbangan, jadi jalannya aneh gitu. Koordinasi gerak tubuh jadi nggak pas, itu namanya ataksia. Ataksia, oke. Terus ototnya bisa jadi lemah atau ada rasa kesemutan, kebas gitu. Kadang ada tremor, gemeteran, bahkan bisa sampai sulit bicara, pelo gitu. Wah, kok bisa sampai ke saraf gitu? Itu karena kekurangan vitamin E yang parah dan lama. Vitamin E kan penting banget buat kesehatan saraf. Ah iya bener. Terus apa lagi? Mata juga bisa kena? Bisa. Penglihatannya bisa makin lama makin buruk, terutama malam hari. Kadang ada gerakan mata yang cepet dan gak bisa dikontrol, namanya nistagmus. Ini biasanya gara-gara kurang vitamin A. Ya ampun, pertumbuhan anak juga bisa keganggu ya? Iya, bisa terhambat pertumbuhannya. Terus karena bisa pengaruh ke darah juga, penderitanya bisa kelihatan pucat, lemas, gampang pusing, kayak gejala anemia gitu. Itu karena apa darahnya? Sel darah merahnya bisa jadi aneh bentuknya, kayak berduri gitu. Terus tulang belakang juga bisa melengkung, jadi bungkuk. Jujur gejalanya emang kompleks banget sih. Iya ya, banyak banget. Jadi kalau ada anak nunjukin gejala-gejala ini, apalagi yang pencernaan sama pertumbuhan, harus curiga ya? Betul banget. Penting banget untuk segera cek ke dokter, jangan ditunda. Oke.
Terus gimana cara dokter mastiin kalau ini beneran abetalipoproteinemia? Diagnosisnya gimana? Biasanya dokter akan mulai dengan tanya-tanya detil soal gejala yang dialami, sejak kapan, terus riwayat kesehatan keluarga. Ada nggak keluarga lain yang punya gejala mirip? Wawancara dulu ya? Iya. Terus pemeriksaan fisik, tentu aja, sama pemeriksaan saraf yang teliti buat ngecek keseimbangan, kekuatan otot, refleks, dan lain-lain. Setelah itu? Tes lab mungkin ya. Pasti. Tes darah itu penting banget. Pertama, cek darah lengkap buat lihat kondisi sel darahnya, ada bentuk aneh nggak atau ada tanda anemia. Kedua, tes profil lemak. Profil lemak, cek kolesterol gitu? Iya, kolesterol, trigliserida. Nah, pada kondisi ini, kadar kolesterol dan trigliserida itu biasanya rendah banget, jauh di bawah normal. Ini ciri khas. Oke, terus apa lagi? Cek kadar vitamin A, D, E, K dalam darah pasti rendah juga kan? Terus bisa juga periksa sampel feses atau tinja buat lihat kandungan lemaknya. Kalau tinggi, berarti konfirmasi ada masalah penyerapan lemak. Pemeriksaan mata perlu juga dong ya? Karena tadi ada gejala di mata. Perlu banget buat lihat kondisi retina dan saras mata. Kadang-kadang kalau ada kecurigaan ke organ lain atau buat lihat kondisi saraf lebih jelas, bisa perlu USG perut atau MRI otak. Lengkap juga ya pemeriksaannya, ada tes genetik juga nggak buat mastiin? Ada. Tes genetik untuk cari mutasi di gen MTTP itu jadi konfirmasi paling pasti. Oke, nah kalau udah ketahuan nih, positif abetalipoproteinemia, apa yang bisa dilakuin? Bisa sembuh total nggak? Sayangnya karena ini masalah genetik nggak bisa disembuhin total. Pengobatannya itu fokusnya lebih ke ngurangin gejala sama mencegah komplikasi jangka panjang. Jadi manajemen aja ya sifatnya. Gimana tuh caranya? Banget. Harus dijalani seumur hidup. Seumur hidup? Wow, tujuannya apa diet seketat itu? Biar gejala pencernaannya, kayak diare berlemak tadi, bisa reda, jadi lebih nyaman hidupnya. Oke, diet rendah lemak. Terus gimana soal vitamin A, D, E, K yang nggak keserap tadi? Nah, itu dia. Karena nggak bisa diserap dari makanan, harus dikasih tambahan dari luar. Jadi pasien harus minum suplemen vitamin A, D, E, K dalam dosis tinggi. Dosis tinggi ya? Seumur hidup juga? Iya, seumur hidup juga. Dosisnya harus diatur dan dipantau terus sama dokter. Vitamin E dosis tinggi itu penting banget buat bantu masalah saraf dan mata. Vitamin A juga buat mata. Vitamin K buat bantu pembekuan darah biar nggak gampang memar atau berdarah. Vitamin D buat tulang dan otot. Jadi diet ketat plus suplemen vitamin dosis tinggi seumur hidup. Ada terapi lain nggak? Terapi wicara kalau ada kesulitan bicara, atau terapi okupasi buat bantu aktivitas sehari-hari. Tergantung gejala sarafnya separah apa. Yang penting berarti pengobatannya dimulai sedini mungkin ya? Banget. Makin cepat dimulai, terutama suplementasi vitamin E, makin besar harapan buat memperlambat kerusakan saraf dan komplikasi lainnya. Kalau nggak ditangani dengan baik atau telat gitu, resikonya apa? Komplikasinya? Wah, komplikasinya bisa serius banget. Kerusakan saraf dan otak bisa jadi permanen dan makin parah. Otot bisa makin lemah, anemia bisa jadi parah banget. Masalah penglihatan juga bisa berat sampai kebutaan. Bahkan bisa sampai ada keterbelakangan mental atau gangguan intelektual. Ngeri juga ya. Benar-benar nggak bisa dianggap enteng ini. Sama sekali nggak bisa. Makanya diagnosis dan penanganan dini itu krusial banget. Terakhir nih, bisa dicegah nggak sih kondisi ini? Karena ini penyakit turunan ya, kalau udah ada gennya di keluarga ya susah dicegah kejadiannya pada anak. Jadi nggak ada cara gitu ya? Pencegahan primernya sih nggak ada, tapi yang bisa banget dilakukan itu konseling genetik dan screening genetik sebelum merencanakan kehamilan. Oh, jadi pasangan bisa cek dulu gitu ya? Iya, terutama kalau di salah satu atau kedua keluarga ada riwayat kondisi ini atau penyakit genetik lain. Dengan konseling dan screening, mereka bisa tahu resiko punya anak dengan abetalipoproteinemia dan bisa bikin keputusan yang lebih matang. Oke, jadi itu pilihan yang ada ya? Iya, itu langkah preventif yang bisa diambil di level perencanaan keluarga. Oke deh, kayaknya udah cukup jelas ya gambaran soal abetalipoproteinemia ini. Mulai dari apa itu, kenapa bisa terjadi, gejalanya yang macam-macam, cara diagnosis, sampai penanganan dan pencegahannya. Iya, emang kondisi yang kompleks, tapi penting buat kita tahu meskipun langka. Intinya di peran vital lemak dan vitamin larut lemak itu ya. Betul. Dan pentingnya deteksi dini serta manajemen yang disiplin seumur hidup.
Mungkin satu hal yang bisa jadi renungkan kita semua ya, gimana satu cacat kecil di satu gen aja, itu bisa bikin efek domino yang dahsyat ke seluruh sistem tubuh kita. Benar-benar nunjukin betapa semua fungsi di tubuh kita itu saling terkait erat banget. Itu dia obrolan kita hari ini. Semoga ada satu hal kecil yang bisa kamu bawa pulang untuk hidup yang lebih sehat dan tenang. Sampai jumpa di episode selanjutnya, tetap sadar, tetap sayang diri sendiri.